kualitas udara Jakarta yang makin buruk membuat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyarankan opsi kebijakan work from home. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah nggak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih gak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal, buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka, satu persatu. Intinya, pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya, ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua, lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini, biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan, seperti biasa, ternyata dampak pemanasan global seburuk itu ya. Kira-kira salah satunya apa? Polusi udara termasuk pemanasan global kan?
contoh dari polusi udara apa aja? Mungkin salah satunya ada dari asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran kertas. Oh, Gimana? jajan yuk. Kemana? Ya udah, ngambil motor aja dulu. Beneran nih mau jalan kaki aja? Ini jalan kaki aja, karena kalau misalnya kita naik motor, asap dari kendaraan bisa menyebabkan polusi udara. Oh alah. Sayang dong, berarti tadi ada yang orang apa loh. Gimana? Sana di dekat kampung. Siapa orangnya? Udah tahu, berapa ya? Oh alah. Ini mau jajan mana? Aduh, nama banget. Berarti kita sana. Padahal enak naik motor. Dan ada bilang kalau mau itu tuh menyebabkan polusi udara asapnya. Oh iya ya. Nah, terus gimana ini? Jajan apa? Apa ya? Apa aja deh aku yang ada di sana. Ini loh, aku mau ngeliatin TikTok. Apa itu? Gak tahu. Apa sih ya jelas banget. Makanya. Nah, daripada kita jalan kaki mending naik motor. Malah cepet. Tapi kan polusi udaranya itu loh. Ini kelasnya apa? Iya mending naik. Ya. Sering banget sampah. Masa? Iya, orangnya mirip. Oh, malah siapa lagi yo? Tapi kan menyapa. Menambah polusi aja ini. Boleh. Zat, ayo, jajan yuk. Oh ya, ayo. 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 Kenapa kita jalan? Gak apa-apa katanya biar nggak ada banyak polusi. Benar juga itu, walaupun cuma sedikit aja, tapi kita sudah mengurangi penyebaran polusi. Ya, makanya. Jajan sana aja ya. Bukannya saya tutup. Tidak tahu lah. Tadi barusan buka kok. Iya. Kayaknya. Ya. Polusi udara adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh berbagai macam sumber, seperti asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran sampah, dan debu. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, seperti gangguan pernafasan, penyakit jantung, dan kanker. Polusi udara juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti perubahan iklim, kerusakan lapisan ozon, dan kepunahan flora dan fauna. Kita semua dapat berperan untuk mengurangi polusi udara dengan melakukan hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki, menghemat energi, daur ulang sampah, dan menanam pohon. Dengan mengurangi polusi udara, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih untuk kita semua. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan mengurangi polusi udara.